Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS 8 Juni 2023. Perjangkitan COVID-19 gelombang keempat terus memanas di Taiwan. Jumlah kasus diperkirakan memuncak pada Festival Perahu Naga dan baru akan menurun secara bertahap pada pertengahan Juli. Menurut riset antibody serum, kekebalan lansia berusia 65 tahun ke atas adalah yang terendah dan mereka paling rentan mengalami gejala menengah dan berat atau kematian. Sementara itu, seorang balita berusia 4 tahun dikonfirmasi menderita cacar monyet, membuatnya anak pertama yang positif monkeypox di Taiwan. Gelombang keempat pandemi dalam negeri terus memanas. Tingkat kematian pandemi melonjak 40% minggu lalu, rata-rata 28 orang meninggal setiap hari. Jumlah kasus gejala sedang dan berat meningkat 244 per hari. Sebagian besar pasien yang dirawat di rumah sakit adalah lansia di atas 65 tahun, terutama penghuni panti, bahkan ada yang terinfeksi untuk kedua kalinya. 大部分的机构都有2次感染之后呢，可能有症状之后的2-3天就陷入那种低血氧啦，或是说有很严重的呼吸道症状，变得喘等等，都送来急诊。是有一个大量的机构群聚的情况。 Strain virus lokal XBB yang terdeteksi dalam 4 minggu terakhir mencapai 65% dan telah menjadi strain virus utama di komunitas. Namun analisis lebih lanjut menemukan bahwa antibodi serum warga Taiwan masih sangat asing dengan strain XBB. Dia mati dari jenjang usia umur 16 hingga 29 tahun memiliki antibodi imun campuran serum tertinggi mencapai 60%, sedangkan yang berusia di atas 65 tahun hanya memiliki 40%. Gelombang pandemi bergejala sedang dan parah di Taiwan diperkirakan akan mencapai puncaknya pada Festival Perahu Naga. Ditambah dengan efek liburan berkelanjutan baru akan menurun secara bertahap pada pertengahan Juli. Kasus cacar monyet positif pada anak yang pertama dialami seorang balita berusia 4 tahun di Taiwan. Karena balita tersebut tinggal bersama anggota keluarga yang terjangkit lebih awal, hal ini ditetapkan sebagai kasus penularan rumah tangga. Kebakaran hutan terjadi di Desa Kaitsun di Tahu Miaoli sejak kemarin. Meskipun api telah terkendali, kondisi membara masih berlanjut. Tidak hanya membuat 10 petugas pemadam kebakaran merasa tidak enak badan dalam proses penyelamatan, juga telah menimbulkan karbon monoksida dalam jumlah besar. Penyebab kebakaran sedang dilacak dan polisi telah diminta untuk menangani kasus bahaya publik ini. Kebakaran hutan di Tahu Miaoli telah terkendali, tapi asap putih masih mengepul. Sementara alat detektor untuk mengecek konsentrasi karbon monoksida berbunyi terus saat para petugas pemadam kebakaran mendekati lokasi. Kebakaran di kawasan pegunungan Desa Kaitsun ini terjadi pada tanggal 4. Api cukup ganas karena ada banyak ranting dan balok kayu di lokasi. Bahkan hingga kini masih membara, khususnya di bagian tanah paling bawah. Kebakaran yang menelan lahan seluas 1.000 meter persegi ini disinyalir berawal dari tanah pribadi. Pemkab menegaskan akan menuntut pertanggungjawaban pemilik tanah. Pada saat menjalani kehidupan baru di Taiwan, banyak imigran baru mengalami kendala kehidupan karena kurangnya kefasihan bahasa. Untuk membantu komunitas imigran baru yang jumlahnya tidak sedikit, sebuah kelas aksara Mandarin dibuka oleh SD Meinong di Kaohsiung 2 malam per minggu, bertujuan meningkatkan keterampilan literasi dasar para imigran baru. Murid berkonsentrasi mencatat sambil berlatih fonetik dengan guru. Jika ingin tinggal nyaman di Taiwan, maka perlu mengembangkan keterampilan literasi dasar. 因为我们是越南人，我们不会讲国语，也不会写国字。幸好学校有帮我们开课，有机会让我们来认识国字，也是认识一些朋友。 Metode interaksi antara guru dan siswa laksana teman membuat suasana kelas menjadi sangat santai. Guru berkata selama banyak berlatih, tidak ada yang tidak bisa dipelajari. Dengan ambisi seperti ini, setiap siswa di kelas sangat bersedia berdiri di atas panggung dan berlatih menulis jawaban. Menghadapi bahasa dan budaya negara yang berbeda, ibu imigran baru yang menikah di Taiwan ini serius belajar di kelas untuk meningkatkan keterampilan hidupnya. Kursus diadakan 2 kali seminggu. Mereka tidak hanya belajar dengan gembira bersama teman sekampung halaman, namun juga saling mengungkapkan rasa rindu mereka.
Kasus pelecehan seksual dari dunia politik dan media massa yang belakangan kerap dilaporkan kini terjadi pada dunia pendidikan. Seorang kepala sekolah SD di Nantau dituduh melakukan pelecehan seksual yang mengakibatkan trauma pada banyak siswi. Pemkab telah meminta Kapsek ini mengambil cuti untuk penyelidikan, namun Ormas Pendidikan beranggapan pelaku harus meninggalkan lapangan pendidikan. Korban masih sangat emosional saat menceritakan pengalaman pelecehan seksual ketika ia masih kecil. Nona Chuang berada di kelas 6 SD tahun 1995. Saat itu ada seorang guru bermarga Liu yang memanfaatkan kesempatan untuk melakukan hal tidak senonoh saat menjemputnya untuk les setelah sekolah. Korban lain mengatakan ia duduk di kelas 3 SD dan saudara perempuannya yang kelas 1 menghadiri kelas bimbingan dari kepala sekolah bermarga Liu, namun kedua kakak beradik itu dilecehkan secara seksual sehingga mengalami trauma fisik dan mental. Kepala sekolah bermarga Liu ini sedang mengajar di salah satu SD di Kabupaten Nantau saat ini. Ia sempat melakukan pelecehan seksual terhadap ratusan siswi saat menjadi guru. Setelah menerima laporan dari masyarakat tanggal 5, Pemkab Nantau telah meminta kepala sekolah mengambil cuti untuk penyelidikan. Sejak tahun 2015 telah ada pengaduan pelecehan seksual terhadap kepala sekolah bermarga Liu ini. Namun Kabupaten Nantau tidak pernah memulai penyelidikan. 那这两个事件到底是什么事件？我想，必须要追究清楚。 Pemkab Nantau seharusnya bukan cuma memulai konseling psikologis untuk siswa yang menjadi korban, namun juga meluncurkan investigasi di sekolah tempat kepala sekolah bekerja dan mengklarifikasi fakta dengan memperluas penyelidikan. Kepala sekolah juga harus meninggalkan lapangan pendidikan untuk mencegah lebih banyak siswa menjadi korban. Ada sejenis organisme bawah laut yang disebut sebagai spons atau bunga karang. Bagaikan pemijahan karang, spons bisa menyemprotkan telur butiran putih seolah-olah turun salju. Mari kita simak pemandangan menakjubkan ini yang direkam oleh seorang instruktur selam di Pulau Hijau. Dalam video yang direkam oleh instruktur selam ini, terlihat spons di atas karang yang bertelur di bawah permukaan air Batu Lomen di Pulau Hijau. Bagaikan pemijahan karang, spons yang juga disebut bunga karang ini menyemprotkan telur butiran putih seolah-olah turun salju. Spons bertelur menyusul pemijahan karang adalah pemandangan yang jarang terlihat di Pulau Hijau. Spons adalah organisme multisel paling primitif di muka bumi, berfungsi sebagai penyaring laut, maka keberadaannya turut menjaga kualitas perairan Pulau Hijau. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita suah lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.